Jadi semuanya kita punya satu tujuan. Kita datang ke tempat ini karena kita mau belajar untuk makin hari kita semakin bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Lebih daripada sekedar kita beragama Kristen, lebih daripada sekedar hari Minggu kita datang beribadah, lebih daripada itu adalah kita harus menjadi seorang murid Kristus. Berkali-kali saya ulangi kepada Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan pernah bosan-bosan untuk beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak berhenti sampai di titik percaya saja. Tetapi kita mau terus berkelanjutan menjadi murid Kristus. Karena hanya sekedar percaya saja, banyak orang Kristen yang ada di Indonesia percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak memberi hidup mereka bertumbuh menjadi seorang murid Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Ibadah jalan terus, kebaktian jalan terus, tetapi tidak ada perubahan hidup. Karena apa? Mereka hanya sekedar percaya saja, tetapi tidak mau memberi hidupnya menjadi seorang murid. Nah, kalau kita menjadi seorang murid berarti begini, kita harus memberi diri. Sama-sama bilang memberi diri. Memberi diri, memberi hidup untuk dibentuk, ditegur, diarahkan oleh Yesus menjadi murid Kristus. Tidak semua orang yang beragama Kristen itu murid. Nah, sekali lagi ya, tidak semua orang yang beragama Kristen itu murid. Tetapi seorang murid pasti Kristen. Bisa ditangkap ya. Tidak semua orang yang beragama Kristen itu murid. Jangan contoh orang Medan, nanti ada yang tersinggung. Contoh saja orang Timur. Ya. Mayoritas orang Timur itu beragama Kristen. Tapi maki orang, kutuk orang, jalan terus. Celakai orang, rugikan orang, jalan terus. Tetapi hari Minggu kemana? Ke gereja. Minggu kemarin saya bilang, kalau mau belajar adat, belajarlah sama orang Medan. Tapi kalau mau belajar ritual agama, orang Medan kalah. Belajar ritual agama, belajarlah kepada orang Kupang. Datanglah ke Kupang. Kalau orang Medan masih bisa ngerokok di dalam gereja. Itu saya lihat loh. Karena saya pernah layani satu gereja GBI. Selesai ibadah, majelis ya ampun, sambil hitung persembahan, merokok. Nah, malam hari ini saya mau bawa Bapak Ibu Saudara supaya mengerti tentang hal hidup yang kekal. Karena begini, ayat ini sering dipelintir oleh saudara-saudara kita yang beragama seberang untuk menyerang kekristenan. Jadi kalau kita nggak punya dasar di sini, kita akan bertanya, oh iya ya, Yesus diutus. Berarti Yesus ini bukan Allah. Karena Allah mengutus Allah. Allah mengutus Yesus. Coba buka Alkitabmu di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3. Sama-sama kita baca. 2, 3, 1. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan. Ya. Jadi seorang murid Kristus tidak mengejar tempat yang namanya surga. Deal ya. Seorang murid Kristus tidak lagi mengejar tempat yang namanya surga. Karena surga itu adalah tempat kediaman Allah. Terus nanti kalau kita mati, kita adanya di mana? Itu kan jadi pertanyaannya. Ya kan? Nanti kita mati, kita adanya di mana? Pernah bertanya tentang hal itu? Surga itu adalah tempat kediaman Allah, suci, kudus, dan mulia. Nah, kita murid Kristus, orang percaya, itu kita adanya di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, yang turun dari surga. Jadi yang kita kejar itu bukan tempat yang bernama surga. Karena surga nggak perlu kita minta, Tuhan berikan buat kita yang percaya. Kita percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat orang berdosa.
orang berdosa. Orang satu-satunya juru selamat. Tanpa juru selamat, sorga nggak akan pernah kita miliki. Tanpa seorang juru selamat, bumi yang baru, Yerusalem yang baru tidak akan pernah kita miliki. Supaya kita miliki yang namanya Yerusalem baru, bumi yang baru bersama dengan Allah, jalan satu-satunya adalah percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bagi seorang murid tidak lagi mengejar tempat yang bernama sorga. Tetapi bagi seorang murid yang kita kejar itu adalah keserupaan. Sama-sama bilang keserupaan. Karena begini, kalau kita tidak serupa dengan Tuhan, tidak serupa dengan Kristus, kita tidak akan bisa memerintah bersama dengan Kristus di bumi yang baru, Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Hanya orang-orang yang serupa dengan Kristus yang akan memerintah bersama dengan Kristus di mana? Bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga. Bukan orang yang beragama Kristen, tetapi seorang murid yang menyerupai Kristus yang akan memerintah. Kalau begitu, kan kalimatnya bilang begini. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang menjadi pertanyaan begini. Sejak kapan hidup yang kekal itu kita peroleh? Sejak kapan hidup yang kekal itu kita terima? Waktu kita percaya. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Saat itu juga hidup yang kekal kita peroleh. Jadi hidup yang kekal itu bukan nanti. Dengar ya. Hidup yang kekal itu bukan nanti tunggu kita mati dulu baru kita beroleh hidup yang kekal. Yang kita kejar itu bukan sorga, yang kita kejar itu adalah keserupaan dengan Kristus. Kenapa? Karena keserupaan kita dengan Kristus itu yang akan menjadi dasar jaminan kita memerintah bersama dengan Allah, hidup di dalam bumi yang baru, Yerusalem yang baru, langit yang baru yang turun dari sorga. Baca di kitab Wahyu. Kalau di agama-agama lain, yang mereka kejar itu adalah sorga. Yang mereka kejar itu adalah apa? Sorga. Karena di sorga bagi laki-laki ada berapa? 72 bidadari yang sedang menunggu. Kalau di bumi haram, di surga halal. Itu agama yang lain. Makanya yang mereka kejar itu bukan lagi sang pemilik sorga, tetapi yang mereka kejar itu adalah sorganya, tempatnya. Jadi kalau buat ibu-ibu, istri-istri, nanti di sorga itu dia jadi nyonya besar dari 72 bidadari. Jadi kasih contoh, kalau di sorga nanti, contoh ya, siapa ya, jangan di sinilah. Ya, pokoknya yang istri sah di bumi, itu di sorga, itu dia jadi nyonya besarnya 72. Coba bayangin, suami lo, ya, punya lagi 72, terus istri sahnya yang di bumi itu jadi apa? Nyonya besarnya. Makanya laki-laki itu mereka rela, mau dikasih bom di badan, mereka rela. Karena kepercayaan mereka itu adalah sang mempelai dari 72 bidadari. Jadi kalau di bumi alkohol dilarang, haram, di sorga halal. Maaf, jadi kalau mereka di sorga, kalau mereka konsumsi narkoba atau alkohol, itu mereka ngalamin yang namanya fly. Tahu kan, fly? Jadi fly mereka itu sepertinya nyata. Jadi mereka itu bisa terbang dan kecepatan mereka itu seperti pesawat. Jatuhnya di mana? Jatuhnya di mana? Jatuhnya di atas wanita. Jatuhnya di atas bidadari. Surga model apa? Kalau kita tidak lagi mengejar sorga. Karena sorga itu adalah tempat kediaman Allah. Sorga, kudus, mulia. Kita tinggalnya di mana? Yerusalem baru, bumi baru, langit yang baru, turun dari sorga. Hidup yang kekal, sekali lagi, hidup yang kekal itu bukan nanti, bukan setelah kita mati nanti. Tetapi hidup yang kekal itu waktu kita mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Deal ya, berarti sekarang.
Mama Hilda sudah beroleh hidup yang kekal. Bang Sadrak, semua kita sudah beroleh hidup yang kekal. Karena dikaruniakan dengan cuma-cuma. Jaminannya apa? Jaminannya waktu kita percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Deal? Oke, kita lanjut kalimat yang berikutnya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal siapa? Mengenal Engkau. Engkau ini adalah siapa? Yahweh, Elohim, Bapa Surgawi, satu-satunya Allah yang benar. Perhatikan. Kita tidak percaya kepada tiga Allah. Tetapi kita percaya kepada satu Allah yang namanya Tritunggal, Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yesus bukan Bapa. Ya, Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu firman Allah. Perhatikan, nggak apa-apa ya. Ini udah masuk tentang doktrin Trinitas. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak terkecoh. Berarti Allah mengutus Allah dong ke bumi. Kalau Allah mengutus Allah berarti sorga kosong. Waktu Yesus turun ke dunia. Oke. Allah yang benar itu adalah di dalam pribadi Allah yang benar. Di dalam pribadi Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Di dalam pribadi Allah yang benar ada firman, ada Roh Kudus. Di dalam Bapa ada firman dan Roh Kudus. Yesus itu adalah firman Allah yang ada di dalam Bapa. Jadi kalimatnya Bapak Ibu Saudara, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus Kristus yang engkau utus itu bukan berarti bahwa Yesus Kristus ini adalah pribadi yang lain yang diutus turun ke dunia. Bukan, tetapi Yesus Kristus ini adalah firman yang ada di dalam Bapa. Makanya disebut anak. Jadi Allah Bapa memiliki firman. Firman itu untuk apa? Firman itu untuk mencipta segala sesuatu. Firman itu untuk apa? Mencipta segala sesuatu. Waktu dunia dijadikan itu pakai apa? Pakai firman. Makanya segala sesuatunya jadi. Jadi Allah Bapa mengutus di situ bukan mengutus pribadi yang lain, tetapi mengutus firman yang ada di dalam Bapa. Mengutus firman itu menjadi daging, menjelma menjadi manusia, turun ke dunia, dikasih nama siapa? Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Kenapa tidak menyerupai binatang atau tumbuh-tumbuhan atau kerbau, babi atau makhluk hidup yang lain? Kenapa? Karena dari segala ciptaan Allah yang paling mulia di muka bumi ini, manusialah makhluk paling mulia. Mengapa mulia? Karena diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Kambing, babi, monyet, sapi tidak serupa, segambar dengan Allah. Allah berfirman, maka semuanya jadi. Tetapi manusia, Allah pakai apa? Tanah. Setelah itu dihembuskan nafas menjadi manusia. Jadi kita bersyukur. Yesus itu adalah firman Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Kenapa rupa manusia? Karena manusia makhluk ciptaan Tuhan ini sudah jatuh di dalam dosa. Karena itu firman Allah harus menjadi manusia. Menebus manusia, mengambil manusia, dan mengembalikan manusia kepada kodratnya. Kembali kepada rancangan awal. Jadi Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi firman Allah itu jadi manusia, namanya siapa? Yesus. Jadi Yesus itu bukan Roh Kudus. Bukan. Allah yang benar adalah Allah yang benar itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Bapa ada firman Allah dan di dalam Bapa ada Roh Kudus. Makanya firman Allah, Sang Putra kembali ke Bapa, kembali kepada kealahannya. Yang menyertai orang percaya sampai hari ini adalah Roh
Kudus, rohnya Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Tetapi kehadiran Sang Firman dalam rupa manusia itu terbatas. Terbatas. Makanya dia cuma sampai 33 tahun dia kembali kepada kealahannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dengar orang-orang Islam hari-hari ini sering pakai kata ini untuk menyerang orang Kristen. Berarti Allah mengutus Allah. Nah kalau Allah mengutus Allah berarti sorga kosong. Tidak ada dong. Nah kita udah tahu, kita udah paham. Allah yang benar itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sorga tidak pernah kosong. Ada Bapa. Anak yaitu Yesus, yaitu adalah firman Allah turun ke dunia ini dalam rupa manusia telah menjadi daging. Dan hari ini yang menyertai kita adalah Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus Kristus yang tidak terbatas. Itu. Deal ya? Bisa ditangkap? Jadi Allah kita bukan 3, tetapi Allah kita 1. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Allah yang benar. Tapi kalau Allahnya keyakinan yang lain, itu kita tidak tahu wujudnya seperti apa. Tetapi kita bersyukur. Allah yang kita sembah menyatakan pribadinya melalui Sang Firman. Siapa Sang Firman itu? Siapa Sang Firman itu? Yesus Kristus. Tadinya kalau Allah tidak menyatakan pribadinya, kita juga nggak ngerti Allah itu modelnya kayak apa. Iya kan? Berarti nggak jauh beda dengan Allahnya orang yang ada di seberang. Orang yang berkeyakinan yang lain. Tetapi kita bersyukur. Allah kita telah menyatakan pribadinya dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Sang Firman. Firman Allah. Yang turun ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia telah menjadi daging. Jadi bagi seorang murid yang kita kejar itu bukan tempat yang bernama sorga. Sejak kapan kita beroleh hidup yang kekal? Bukan nanti atau bukan setelah kita meninggal. Tetapi waktu kita percaya dalam hati, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saat itu juga hidup yang kekal kita peroleh. Oke, saya akan tutup dengan arti hidup yang kekal. Arti kata hidup yang kekal itu mengandung makna dari bahasa aslinya itu ginosko. Apa? Ginosko ya Kak Frank ya. Ginosko itu artinya bahwa kita mengenal sampai intim. Kita mengenal sampai intim. Kita mengenal Allah sampai intim. Mengenal Allah sampai melekat. Tidak terpisahkan. Jadi prinsip yang perlu kita lakukan bagi seorang murid Kristus adalah yang pertama, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hidup di dalam persekutuan. Sama-sama bilang persekutuan. Jadi kita tidak hanya hari Minggu kebaktian, hari Minggu beribadah, tetapi kita di rumah tidak ada persekutuan melalui doa. Pembacaan Alkitab, perenungan firman Allah. Karena seorang murid pasti tahu prinsip seorang murid yang telah menerima hidup yang kekal pasti dilakukan hal ini. Bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Dan yang kedua bertumbuh di dalam persekutuan yang intim. Saudaraku mengerti persekutuan artinya bahwa kita terikat perjanjian dengan Allah. Dalam suka dan duka, situasi apapun kita terikat perjanjian dengan Allah. Sama seperti orang menikah. Orang Kristen menikah, udah tahu ekornya, udah tahu kelemahan, kekurangan, tidak ada alasan untuk cerai. Waktu bertengkar, mengucapkan kata-kata cerai atau pisah, pasti diingatkan janji nikah. Dalam suka dan duka, sehat atau sakit, harus tetap saling menjaga. Saudaraku, jadi kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Yang kedua, kita memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Allah. Ingat, orang yang intim pasti menghasilkan sesuatu.
laki-laki dan perempuan, mereka intim, menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Keturunan. Kalau kita intim dengan Tuhan, apa yang kita hasilkan? Kita intim dengan Tuhan, apa yang kita hasilkan? Buah. Buah apa? Buah kehidupan yang menjadi berkat. Buah perkataan yang menjadi berkat. Buah perkataan yang memotivasi orang yang lemah menjadi kuat kembali di dalam Tuhan. Jadi kalau orang Kristen, pendeta, ucapkan kata-kata makian atau kata-kata kutuk, kata-kata celaka, yang menjadi pertanyaannya, dia intim dengan Tuhan atau dengan hantu. Karena kalau orang intim dengan Tuhan, pasti perkataannya itu membangun. Perkataannya itu memotivasi, melahirkan buah kehidupan. Paham? Jadi saya perlu jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, tidak jadi masalah hari Minggu kita datang beribadat, tidak jadi masalah. Puji Tuhan untuk semua itu. Rajin kebaktian, ikut pemuritan, puji Tuhan. Ikut KKR di mana-mana, didoain, tumpang tangan, tidak jadi masalah. Puji Tuhan untuk semuanya itu. Tetapi kalau kita tidak menghasilkan sesuatu yang memberikan kehidupan dan pertumbuhan, berarti begini, kita salah intim. Kita salah, kita nggak intim dengan Tuhan. Kita intim dengan cara hidup duniawi. Makanya hidup kita tidak jadi berkat. Hidup kita jadi sandungan. Hidup kita tuh nggak jadi teladan. Hidup kita tidak jadi contoh. Kita nggak pernah absen dalam kebaktian ibadah hari Minggu. Kita nggak pernah absen ikut pemuritan. Tetapi kita tidak menghasilkan buah yang memotivasi, memberi dampak yang benar. Kita intim dengan siapa coba? Hari-hari ini banyak orang Kristen ngakunya agama Kristen tetapi tidak menghasilkan buah apa-apa. Justru buah yang dihasilkan itu adalah buah asam. Ya puji Tuhan kalau buah asam itu kan disukai sama ibu hamil. Bukan hanya ibu hamil, tetapi namanya ibu-ibu itu harus identik dengan asam, dikit-dikit rujak. Nah itu masih puji Tuhan. Tetapi kalau menghasilkan buah yang busuk, di dalamnya ada ulat, siapa yang mau makan? Muntah. Kebanyakan orang Kristen hari-hari ini hidupnya itu tidak bisa dinikmati, dirasa oleh orang yang ada di sekitar. Mau muntah lihat dia. Kayaknya saya lihat dia udah mau muntah. Ikut ibadah, tapi kok kayaknya cara hidupnya, sikap hidupnya, kayaknya buat saya mau muntah. Nah ini yang menjadi pertanyaan, jangan-jangan dia memang mengenal bahwa Tuhan itu benar, Yesus Kristus Tuhan itu dan Juru Selamat. Tetapi dia tidak ada keintiman. Kebanyakan orang Kristen itu gagal di sini. Bapak Ibu Saudara ke Medan, jangan ke Medan nanti ada yang tersinggung. Ke Kupang saja. Udah saya timur aja karena saya disuruh koreksi diri. Jadi ya udah belajarlah sama orang Kupang, orang Timur. Siapa yang nggak percaya, nggak kenal Yesus Kristus? Kenal Yesus Kristus. Bahkan kalau Paskah, itu mereka memberikan diri mereka itu dicambuk benar-benar loh pakai cambukan. Memberi diri dicambuk benar-benar, tapi bersyukurnya nggak kayak tentara Romawi diikatkan tulang atau besi. Waktu cambuk Yesus. Itu benar-benar mereka nggak pakai baju, dicambuk sampai merah. Sampai mereka juga ikut nangis-nangis. Oh ternyata jadi Yesus itu tidak semudah yang dibayangkan. Mereka nangis, menghayati acara seperti itu. Wah itu ditonton, ternyata ada juga yang ikut. Tapi setelah itu besoknya rokok lagi, mabok lagi. Jadi cuman ritualnya doang. Nah kebanyakan orang Kristen tuh gagalnya di sini. Tidak, salah intim. Sama-sama bilang salah intim. Intim sih intim, tapi ya intim dengan yang lain. Kalau orang yang intim dengan Tuhan, pasti menghasilkan buah yang memberkati. Kita ini udah dewasa. Saya memutuskan untuk menikah dengan Medi. Karena kami di dalam pengakuan pernikahan kami intim. Kami memiliki keturunan.
Dan keturunan yang gak jauh beda. Kepalanya Devon walaupun matanya sipit kayak mamanya, tapi kepalanya, rambutnya hampir mirip papanya. Karena dia adalah keturunan. Itu buah keturunan yang kami hasilkan. Shane walaupun dia gak putih, rambutnya lurus, ini, tapi kulitnya hampir mirip sama papanya. Agak hitam-hitam, dia hitam. Karena kami intim, kami punya menghasilkan buah keturunan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Jadi ginosko itu bukan hanya sekedar kita pahami. Ya Kak Frankie ya. Kalau kita pahami, oh ginosko itu mengenal sampai intim, oh cukup sampai di situ. Oh ternyata ginosko itu artinya mengenal sampai intim, ya udah. Jadi kekristenan kita cuman sampai di situ doang, tetapi tidak ada buah. Jadi intim itu sampai menghasilkan buah, itu baru yang namanya top, keren. Kalau statement di Pria Sejati bilang begini, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Berpikir untuk berubah itu baik nggak? Berpikir untuk berubah itu baik nggak? Waktu kali sih ngomong begini kan kita, aduh puji Tuhan ya saya berpikir untuk mau berubah, berpikir untuk mau bertobat, baik nggak? Tetapi tidak sampai di situ. Kita berpikir untuk bertobat, untuk berubah, sampai kita praktek perubahan itu. Ada perubahan itu baru namanya perubahan. Itu baru top. Jadi bagi seorang murid Kristus ya, hidup di dalam pengenalan yang benar akan Allah dan memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Allah pasti melahirkan buah yang akan memberi berkat. Menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi berkat, memotivasi orang lain untuk semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Jadi waktu yang lalu, ya kata intim itu mungkin orang berpikirnya kalau kata intim itu saya pakai kalimat itu melekat. Punya kerinduan yang kuat untuk tempel, melekat habis dengan Allah. Nah kalau kita punya kerinduan yang kuat untuk melekat kepada Allah, ibaratnya kertas ini. Oke? Kertas ini dua kertas. Tapi kalau kita lekatkan dengan lem, kelihatannya satu. Kalau direkatkan pakai lem itu jadi satu. Waktu kita mau pisahkan, pasti kertas ini saling melukai, saling merobek. Saling melukai, saling merobek. Supaya Bapak Ibu Saudara intim dan melekat dengan Tuhan. Waktu engkau melekat intim dengan Tuhan, kesesakan, penderitaan hidup, pergumulan hidup boleh datang. Waktu kita nangis, Tuhan ikut merasa. Karena penderitaan itu berusaha untuk merobek, memisahkan kita dari Bapa, dari Tuhan. Tetapi karena kita intim, Tuhan pun juga ikut meras. Arti kata ginosko, mengenal Yesus sampai intim. Apa maksudnya intim? Intim itu artinya bahwa kita ditempel jadi satu dengan Yesus. Masalah, persoalan, pergumulan hidup berusaha untuk pisahkan kita. Tetapi bukan kita sendiri yang rasa, tetapi Tuhan juga ikut merasa. Selama ini kita merasa kesepian, tidak ada Tuhan. Karena apa? Kita tidak intim, tidak melekat. Kita hanya cukup percaya, tapi seperti Allah dengan kita itu jauh. Karena apa? Tidak intim. Makanya persoalan sedikit datang, penderitaan sedikit datang, kita cengeng, kita nangis. Kita cengeng, kita nangis, sepertinya Tuhan tidak ada, sepertinya Allah yang saya sembah itu nggak ada. Ya adanya cuma di gereja. Tuhan itu ada waktu pendeta khotbah. Tuhan itu ada kalau pendeta doakan saya. Karena kita tidak intim. Nah orang yang intim, dia melekat habis sama Tuhan. Yang ginosko itu, mengenal sampai intim. Waktu dia ngalamin masalah, persoalan, dia nggak perlu panjang lebar berdoa. Ya Bapa Sorgawi yang kekal. Mungkin dia tinggal duduk diam, berlutut, dan hanya yang bisa berbicara itu adalah air mata. Tetapi karena dia intim, itu air matamu itu bicara dengan Tuhan. Lu nggak perlu panjang lebar ngomong bicara apa-apa. Tapi lu waktu diam, itu air mata itu sebagai wakil bicara dengan
Tuhan. Kalau kita intim, itu saya ngalami loh. Kadang saya diizinkan Tuhan itu ada di dalam situasi keadaan yang udah berdoa itu udah habis kata-kata. Pernah ngalamin nggak? Udah habis kata-kata, bingung mau mulainya dari mana. Saya aja tinggal duduk diam, bengong, main gitar. Tapi tiba-tiba air mata ngalir. Dan itu saya rasakan pelukan Tuhan, kasih Tuhan itu begitu kuat. Kenapa? Karena ini Tuhan ikut rasa. Tapi kalau kita nggak intim, Bapak Ibu, lu mau panjang lebar, berbusa-busa, berdoa, bicara, nggak ada apa-apa, nggak ada rasanya. Pernah ngalamin? Ibaratnya doa kita tuh cuman sampai ya, orang bilang cuman sampai di plafon, tapi kan nggak kelihatan kan? Mentoh nggak ada apa-apanya, karena kita tidak pernah intim. Cara hidup kita liar. Kita keluar dari rencana Allah, kita keluar dari kehendak Allah. Jadi saya hanya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kami berbusa-busa ngomong tentang ginosko, mengenal dengan benar, intim, tetapi kita nggak pernah intim. Ya? Jangan cuma sekedar beragama Kristen, jangan cuma sekedar rajin kebaktian, tetapi hiduplah di dalam pertumbuhan, pengenalan yang benar akan Allah. Dan yang kedua adalah hidup di dalam persekutuan intim dengan Allah. Intimnya melalui apa? Doa, perenungan firman Allah, baca Alkitab kirim setiap pagi. Itu kita baca, oh iya ya Tuhan, Tuhan ingatkan saya melalui firman ini. Nah itu kita sedang intim dengan Allah. Supaya apa? Waktu kita intim, kita menghasilkan buah kebenaran. Selamat malam, God bless, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.